Mama tuh berdoa gini, "Tuhan, tolonglah anak kami Olivia supaya dia mengingat pesan papanya." Oh Masa my god. gitu? Untuk bekerja, untuk mencari kerja di apa namanya, mendaftar pekerjaan di CPNS atau BUMN. Orang tua Batak yang kayak, "Kau harus jadi PNS." Ya kayak gitulah, itu kan biasa sih, Iya, sebenarnya kayak gitu biasa lah gitu. Kita selesai tampil, aku sama Novi kayak di belakang panggung udah kayak nangis. "Nov, gila kita baru aja tampil di IKN." Kita loh, wow. terus kayak kita kan kayak, "Ini ada penyanyi yang lain nggak sih di sini?" "Nggak ada, cuman kalian doang bertiga." Aku sama Mawar Eva satu lagi waktu itu. Kan awal mulanya lu karir itu dari sebuah ajang pencarian bakat ya? Mhm. Nah itu memang orang tua kedua orang tua lu memang support banget gitu atau memang maksudnya kayak mungkin banyak kayak anak-anak kecil gitu ya kan yang kadang-kadang orang tua suka ngikutin ini atau gimana? Mmm, jadi memang aku kan udah kelihatan suka nyanyi dari kecil. Ya. Mama papa sebenarnya support, kayak ikut lomba ini, nyanyi di sini. Awalnya tuh nyanyi di gereja kan, kayak ngetes lah ini anak berani tampil nggak sih di depan Gitu. Oh, orang banyak, di panggung gitu. Ternyata aku suka tampil orangnya. Terus ya udah mulai ikut-ikut kompetisi, mama papa sangat support sebenarnya, tapi sem seiring berjalannya waktu, aku udah sekolah, udah gede, udah kuliah, terus mau cari kerja, sebenarnya mereka tuh nggak support aku jadi penyanyi, mereka maunya tuh aku jadi, ya kerja kantoran lah gitu ya, maksudnya kerja di bukan penyanyi gitu, ya biasalah orang Batak. Orang tua Batak yang kayak, "Kau harus jadi PNS." Ya kayak gitulah, itu kan biasa sih, iya, sebenarnya kayak gitu biasa lah gitu. Cuman, jadi aku memang di awal sempet ngerasa nggak terlalu di-support, bukan maksudnya di masa-masa aku udah mulai kayaknya gue pengen serius di nyanyi, itu mhm, ada masa-masanya kayak, mmm, mama papaku tuh kayak, "Ya nggak apa-apa nyanyi, cuman jangan jadikan itu kayak yang utama gitu loh, kamu tetap harus kerja kantoran." Akhirnya aku tetap mencoba untuk istilahnya untuk menyenangkan hati mereka lah gitu, oke aku bakalan apply kerja. Jadi aku tuh sempet kerja juga di majalah gitu. oke. Terus cuman ya emang jiwanya nggak di situ, jadi tetap aja ujung-ujungnya tuh pengen nyanyi lagi gitu. Ya. Aku sempet beberapa kali ngasih pengertian gitu ke mama papa kayak, "Emang kenapa sih kalau kalau misalnya anak-anaknya beda-beda pekerjaannya kan Mmm, seru," aku mhm bilang gitu. mhm. "Kalau semuanya kerja kantoran nanti nyampe rumah pusing, semuanya bawa bawa stres dari kantor. Kalau ada yang Right, penyanyi kan ada yang hibur," gitu. Aku right. sampai sampai kayak udah kayak gitu-gitu kan, terus kayak, aku sempet yang kayak kesel banget, karena zaman-zaman aku nggak terlalu di-support nyanyi gitu, aku bilang kayak, "Pokoknya kalau aku nanti punya anak, aku biarin mereka terserah mau jadi apa, yang penting mereka berusaha, yang penting itu pekerjaan yang baik dan mereka mau menjalankannya dengan bagus, ya udah," aku bilang gitu. Menurut aku kayak nggak harus lah, semuanya harus sama, cek kantoran lah ini, karena kakak aku, abang aku sama adik aku setipe yang kayak gitu, memang kerja di kantor gitu, tapi ya aku memang jiwaku nggak seperti itu. Padahal sebenarnya ya aku sama papa tuh mirip, kita memang tipe orang Seniman? yang seniman gitu. Jadi, ya nggak bisa dipungkiri jiwanya memang, tapi aku tetap berusaha kayak, "Oke, aku coba kerja di majalah." Terus udah selesai, udah kayak cuman setahun gitu, udah deh aku kayaknya emang nggak nggak jiwanya di sini. Aku pernah lagi jadi, preschool teacher, karena aku suka Wow, anak-anak dan aku suka ngajar. Aku tetep pengen nyenangin hati mereka karena mereka pengen aku cari kerja, ya, oke aku akan lakuin apa yang mama papa mau, aku cari kerja, apa yang mungkin aku suka, akhirnya aku apply-lah di sekolah, preschool, terus aku sempet ngajar juga, ngajar anak-anak, mmm, kindergarten sama nursery. Itu right, lumayan seru sih sebenarnya, cuman di masa-masa ngajar itu pun aku kan sambil ngambil-ngambil job nyanyi juga. ya, Jadi lama-lama tuh kayak, aduh nggak enak nih sering izin-izin nyanyi, tapi aku juga harus ngajar. iya Akhirnya iya nggak iya. lama, cuman setahun juga ngajarnya, akhirnya keluar juga gitu.
Sampai pada akhirnya satu titik kayak, ya memang kayaknya jalan hidupku nyanyi deh gitu, aku mau serius, tapi ya udah karena susah untuk meyakinkan mereka, ya udah aku jalanin aja, aku tunjukin aja, aku nggak usah ngomong lagi, aku tunjukin bahwa aku serius di sini, gitu. Sebenarnya ada satu cerita tapi nggak apa-apa ceritain sekarang apa Nggak nanti? apa-apa, apaan? Boleh. Ada cerita ini tuh aku nggak tahu ya ini apa, tapi ini kayak cuman sekali seumur hidup terjadi di hidupku. Mhm, Ini terjadi setelah papaku meninggal, iya tapi aku lupa ini tuh setahun setelah ya kira-kira setahun setelah papaku meninggal lah. iya, heeh. Mamaku tuh sempet kayak masih, dorong-dorong aku untuk, "Ayo tuh ada pembukaan CPNS," gitu kan, "ada pembukaan BUMN, Iya iya. daftar daftar." Ya ampun Ma, aku nih udah nggak pengen lagi loh ke situ, masih aja gitu. Terus, "Ya daftar lah Nak, kamu kan inget, papa maunya kamu kerja di sini." Ya ampun Ma, papa udah nggak ada, mama masih aja ngomong-ngomong Iya kayak iya gitu, aku iya bilang. iya iya iya. Terus setiap Seru hari banget tuh. jadi kebetulan aku tuh di rumah, pagi-pagi tuh kita ada morning devotion, jadi pagi-pagi kita doa bareng dan renungan. Setiap pagi tuh mamaku selalu berdoa, tapi doanya tuh kayak ngeselin gitu loh, kayak Gimana tuh? doanya gini, "Ya Atau Tuhan." doa secara ngeselin tuh gimana tuh? Gue ngeimajinasin aja bingung tuh maksudnya Doanya gimana tuh? ngeselin, mama tuh berdoa gini, "Tuhan, tolonglah anak anak kami Olivia supaya dia mengingat pesan papanya." Oh Masa my god. gitu? Untuk bekerja, untuk mencari kerja di apa namanya, mendaftar pekerjaan di CPNS atau BUMN. Hah, masih gitu? Terus aku kayak, "Ini apa sih kok jadi." Terus aku gini, "Kok mama berdoa jadi nakut-nakutin aku sama papa sih?" Aku bilang gitu kan. "Iya ingat ya kata papa," gitu-gitu kan. Ya ampun Ma, kok gitu sih? Kenapa sih nggak support aja apa yang aku jalanin, toh aku jalaninnya juga dengan serius bukan main-main gitu. Mama masih kayak gitu, itu lama banget Kak, ada kali setahunan mama tuh tetap kekeh berdoa kayak gitu. Tapi aku di kamar berdoa sendiri, aku berdoa juga kayak, "Tuhan please Tuhan, tolong supaya mama nih bisa support aku Tuhan, masa gini sih?" Maksudnya kita nggak enak ya, kita mau menggapai sesuatu tapi keluarga kita nggak full support gitu, kita tuh kayak nggak bisa total gitu. Takut mamaku doa kayak gitu pagi-pagi, aku di kamar berdoa lagi sendiri, "Tuhan tolong supaya mamaku bisa terima apapun yang jadi pilihanku dalam hidup. Tuhan tolong tolong." Setiap hari berdoa kayak gitu, sampai ada satu momen. Hmm, Ini momen aku bilangnya sih momen spiritual ya iya, bagiku. nggak Walaupun ini aneh banget nggak pernah terjadi sebelumnya dan sampai sekarang nggak pernah terjadi lagi. Jadi ada satu hari, di hari itu aku tuh bangun tidur, aku cium bau bunga, bunga melati. wow. Dan aku nggak pernah ini aku bener-bener cerita yang aku pun kadang-kadang, "Kok aku bisa ngalamin itu ya? Itu apa ya Tuhan?" Gitu. Dari bangun tuh aku cium bunga. Aku sampai nyari-nyari di rumahku, "Ah, ini ada yang bawa bunga ya?" Cari di rumah gitu kan, nggak ada, udahlah. Bunganya tuh baunya kadang-kadang ada, tiba-tiba nyengat, tiba-tiba entar agak soft, ilang, nanti ada lagi gitu. Iya iya. Nah di hari itu, aku tuh ada gig Kak, di Gandaria City, ada nyanyi, Oke. malam. Udah akhirnya aku sore siap-siap, wangi bunga itu masih terus ada, terus aku ditemenin mama kan nyanyi, selama perjalanan kita mau ke Gancit, terus aku bilang sama mama, "Mama cium bau bunga gak sih? Aku sehari ini cium bau bunga deh." Mhm, "Bunga apaan itu?" "Ih bunga-bunga jasmin melati gitu," aku iya. bilang. Enak sih wanginya dan tapi aku nggak merasa takut, maksudnya itu sesuatu yang aneh tapi kok nggak ada rasa takut ya, aku kayak rasa So good. iya Oh, biasa bagus. aja gitu. "Ih, apa itu ya?" Mamaku malah kayak, "Ih, papa kali ya," Malah gitu kan. parno sendiri. "Apaan sih?" aku bilang, "Emangnya kita kayak gitu-gitu?" aku bilang kan. Iya Terus, iya. "Ya nggak tahu lah, mama sih nggak cium," gitu kan. Terus, "Iya makanya aneh banget sih, aku nyium mulu seharian ini," udah. Terus selesai aku nyanyi, malam kita pulang, jadi selama di jalan tuh aku nahan pipis, Kak. Jadi aku nahan pipis, nah nyampe di rumah, aku langsung ke toilet kan, buru-buru lari, terus, ini sorry ya, aku pipis kan di Heeh, nggak apa-apa toilet, nggak apa. heeh. Nah, itu karena aku saking udah nahan lama, pas pipis tuh aku tutup mata, kayak, "Ah," gitu loh, Iya iya iya, I eh know, bisa ngebayangin sih, iya heeh. iya. Di saat aku lagi pipis gini, terus aku mau buka mata, nggak bisa, tiba-tiba ada vision, tiba-tiba ada gambar
entah pokoknya aku kayak ditunjukin suatu vision di mana aku kembali ke panggung Gancit tadi, Heeh, tempat aku tadi nyanyi. heeh. Jadi Kakak tahu nggak sih La Piazza yang di Gancit yang di luar? Iya, Nah itu kan ada panggungnya terus di depannya tuh ada kursi-kursi penonton. yes. Nah tiba-tiba tuh aku dikasih penglihatan itu, aku lagi di atas panggung, terus di kursi itu hanya ada satu penonton, gak ada orang lain, kosong. Hanya ada satu orang duduk dan itu papaku. Wow, so good. Dan itu papaku dan aku nyanyi di atas panggung itu, aku nyanyi-nyanyi, setelah aku selesai nyanyi, papaku cuman tersenyum dan dia mengangguk gini. Terus di situ aku kayak ngerasa dia ngomong gini, "Papa support kamu, Nak." Terus aku langsung nangis, aku nangis tapi aku masih dalam keadaan pipis. Aku tuh masih pipis, belum bergerak sama sekali, aku nggak bisa buka mata, aku diem gini nggak bisa bergerak. Kayak ada sesuatu yang menahan aku. Aku bener-bener nangis sampai air mataku udah banyak banget. Baru papaku senyum lagi, senyum, baru tiba-tiba gambarannya tuh kayak perlahan-lahan hilang, baru aku buka mata. Dan aku baru nyadar kayak, "Ah, aku masih di toilet, aku masih pipis." Aku nangis kencang banget kayak, "Makasih Tuhan, makasih makasih papa udah kasih sign itu ke aku," kayak aku ngerasa kayak, "Ya ampun Tuhan, akhirnya doa aku selama ini untuk orang tuaku tuh support apa yang aku mau gitu, kayak seakan-akan kayak dijawab melalui Wow, vision itu." iya. Terus habis itu aku langsung cerita ke mama aku besoknya, "Mama tahu nggak kemarin waktu aku seharian, nyium bau bunga, pas kita pulang aku kan langsung pipis." Aku ceritain Mhm. exactly bener-bener sedetail mungkin aku ceritain. Terus mamaku cuman diem, mamaku diem, terus mamaku kayak cuman nangis, "Maafin mama ya Nak," gitu. "Maafin mama Nak, ya udah mama support kamu mulai sekarang." Udah mulai saat itu sampai detik ini, mamaku nggak pernah lagi tuh yang kayak, "CPNS buka tuh." Iya, 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 iya. Nggak pernah sekalipun dia Iya, kayak iya, justru iya. dia malah bener-bener yang kayak support aku banget, doain aku, terus bahkan misalnya saudara-saudara aku kan masih ada Mhm. tuh biasalah tante-tante yang kayak, "Olive nggak mau coba ini ada ini loh, Masih ada apa usaha namanya." masuk gitu ya? Iya, "Ada pembukaan ini loh di sini." Terus mamaku yang kayak, "Enggak, dia ada job besok nyanyi," katanya gitu. Udah yang kayak beda gitu jawabannya. Wow. Kalau dulu kan Ini menarik banget loh. iya, itu kayak itu aku nggak tahu sih itu namanya apa, tapi itu kayak cuman sekali itulah terjadi di hidupku dan gila itu aku masih kadang-kadang kayak bingung itu apa ya? Kok Wow. bisa? Apa ya, mungkin pesan Tuhan itu bener-bener bisa lewat dari manapun gitu ya. Iya iya. Dan apalagi, dari situlah mulai menyanyi, nyanyi. Nah, sorry, eee, koreksi gue kalau gue salah, koreksi gue kalau gue salah. Awalnya itu Mamma Mia dulu atau Afi dulu? Mmm, Sempet Afi juga kan? Sempet kan? mhm, Afi Mama Junior, Afi dulu. Afi dulu. Nah itu gimana tuh? Afi tuh aku lagi kelas 6 SD, iya. Afi, iya iya, Afi duluan deng. Itu sih, ya udah karena memang kayak pas banget lagi ada audisi ikut. Nah terus Afi itu aku tuh cuman sampai 50 besar. Jadi Mhm. kayak ada beberapa biasalah ya, ada, Iya, apa namanya, round-round-nya gitu, aku iya. tuh cuman sampai 50 besar. Cuman setelah itu ada beberapa anak yang udah tereliminasi tuh dihubungin lagi buat kayak jadi dancer. Wow. Jadi aku tuh sempet jadi dancer di AVI Junior gitu kan, karena udah keeliminasi. Udah setelah itu baru, itu pertama kali aku dapat bayaran dari dunia entertainment lah gitu. Iya. Tapi aku belum ngerti tuh waktu itu, jadi semua aku kasih mama. Terus habis itu, Iya. eee, Mamma Mia, habis itu baru Mamma Mia. Tapi Mamma Mia bahkan aku nggak sampai masuk ini, aku cuman audisi doang, audisi aku nggak lolos. Cuman itu Mmm. karena gara-gara aku nyanyinya tuh jelek sih memang. Karena mamaku ikut Mamma Mia kan memang mama sama anak, Iya, jadi heeh, mamanya harus ada di sampingnya kan. iya, heeh. Sementara aku tuh orangnya kayak perasa banget gitu loh, kayak kalau ada keluargaku di sampingku terus aku nyanyi, aku jadi mau nangis. Heeh. Terus di situ aku nyanyinya jelek banget karena aku nangis, karena kayak
Mama ada di sini gitu, kayak cengeng gitu. Iya Terus iya iya akhirnya ya iya. udah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa nggak lolos gitu. Udah sih waktu Wow. kecil aku cuma ikutnya itu doang. Tapi gini, ini yang juga bikin gue menarik bahwa ketika lu nyanyi diliatin orang tua, keluarga gitu, lu bisa nangis dan sebagainya. Emang punya pengalaman apa sih sama keluarga yang membuat lu ketika mengingat tuh bisa bener-bener nangis mulu? Nggak tahu Kak, itu emang emang karakter nggak jelas. Oh, Lebih ke kayak terlalu mellow aja orangnya, kayak 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 aku tuh emang gitu, kayak saking deketnya sama keluarga, jadi mungkin itu kan momennya kayak haru gitu kan, "Olive mau nyanyi," waktu audisi itu kayak, "Lagu ini mau kamu persembahin buat siapa?" Gitu jurinya kalau nggak salah ngomong kayak gitu. "Buat keluargaku, buat mama," terus aku nyanyi, terus aku jadi nangis sedih-sedih gitu, sebenarnya itu lebih ke kayak lebih ke melo-melo aja itu sih. sampai sekarang kayak gitu? Sampai sekarang kadang iya, kalau misalnya nih, apa ya, kadang-kadang kalau kita lagi Natalan, Tahun Baru kan kita sekeluarga ngumpul terus Iya. ngomong kan, ngobrol gitu satu sama lain, itu gitu aja nangis. Makin malam masalahnya makin deep gitu Iya iya, obrolannya kan? gitu aja tuh ngomong tuh nggak bisa kalau nggak pakai nangis, gitu. Wow, itu ini banget sih, bener yang luar biasa banget. Nah, tahun kemarin tangisan apa yang paling terbesar banget buat seorang Olivia Pardede sih? Tahun kemarin, Tahun kemarin, 2024. tangisan bahagia sih, tangisan bahagia karena banyak sih hal, tapi mungkin salah satu yang paling aku syukurin dan aku, sampai nangis tuh waktu aku nyanyi di IKN sih, Kak. Ah, iya boleh tuh, nah mulai tuh cerita IKN Iya, gimana? jadi, aku kan semenjak aku lupa lah udah bertahun-tahun, aku kan selalu nonton 17 Agustus di istana kan, Iya. setiap kali 17 Agustus nonton pasti. Kamu datang? Enggak, nonton di TV, Oh, nonton TV? nonton di Oh. TV. Terus aku tuh selalu kayak, "Kapan ya aku bisa nonton di sini?" Setiap tahun bertahun-tahun selalu ngomong kayak gitu sambil lihat, "Kapan ya bisa nyanyi di istana 17 Agustus?" Gitu. Terus, sampai tahun, 2023, Mhm itu pas 17 Agustus aku nonton lagi kan. mhm. Terus aku kayak, "Ih, tahun ini tahun depan nih gue nyanyi nih," gitulah biasalah Iya. perkataan-perkataan iman aja padahal nggak tahu nih dari mana, "Tahun depan kayak gue nyanyi nih di sini," gitu-gitu kan. Terus, "Amin amin amin," adik aku gitu, mama aku gitu kan. Terus habis itu aku cerita juga sama temenku kayak, "Duh gue tadi nonton ini, kapan ya gue bisa nyanyi di situ?" "Pasti bisa Liv, lu pasti bisa someday," gitu-gitu. "Tahun depan lu nyanyi, tahun depan lu nyanyi," gitu. Amin. Terus udahlah, itu cuman kayak omongan-omongan belaka yang sebenarnya ternyata jadi doa kita ya, makanya Iya, emang emang apa yang keluar dari mulut kita tuh ya harus yang baik supaya itu yang terjadi setuju, gitu. right. Nggak nyampe, itu bulan Agustus kan. Terus kebetulan di bulan Agustus itu, mmm, aku yang sempat bikin video sama Mirabet sama Novia, Mhm terus mhm ternyata lumayan rame. mhm. Nggak nyampe bulan Agustus, September, 1 Oktober itu ada Oh, Hari Batik Nasional, iya itu kita diundang nyanyi di Istana Negara. iya. Jadi kayak, ya ampun, Tuhan tuh kalau ngasih berkat, ya emang sih suka-suka Dia kapan, tapi nggak pernah terprediksi sama kita gitu, Iya. kayak unpredictable banget. Kemarin bulan Agustus aku baru baru kayak doa-doa, "Ih, kayaknya aku tahun depan nyanyi di sini nih." Nggak nyampe setahun, nggak nyampe cuman sebulan. Tanggal 1 Oktober di tahun yang sama kita dapat kesempatan nyanyi di Istana Negara. Itu yang Wow. pertama. Itu aja aku udah kayak nangis banget, udah kayak, "Wow, gila, gila sih, gila, Tuhan tuh gila sih." Kayak sebenarnya semudah itu Dia ngasih kita berkat, tapi ya udah kitanya mau mau setia menunggu apa enggak gitu. Iya iya. Sampai akhirnya berjalan, aku sama Trivanita, puji Tuhan kita lumayan, dapat banyak kesempatan untuk tampil di acara-acara kementerian, acara-acara pemerintahan, Mhm. dan mungkin dari situ kita lebih dikenal lagi sama sama orang-orang kementerian dan pemerintahan sampai tahun 2024 kemarin, tahun lalu, mmm, kita kalau lagi ada manggung gitu, kita pokoknya ini masa-masa sebelum Agustusan ya, kita udah yang kayak, "Aduh 17 Agustus dapat nggak ya?" Yang kayak gitu, berdoa-berdoa ya tiap hari berdoa gitu-gitu. Tiba-tiba pas dikabarin sama manajerku kayak, "Kalian nyanyi ya 17 Agustus di IKN." Wah itu sih gila gila.
"Hah, serius Mbak? Serius Mbak? Iya kalian nyanyi?" Gitu. "Hah, gila kali, oh my god, gila." Dan ini di IKN gitu loh yang pertama kali, sebelum-sebelumnya di Sanegara, ini pertama kali di IKN dan kita performer pertama di sana. Jadi itu kayak wow wow, kayak Happy kadang-kadang plus beban bersamaan gitu ya rasanya? iya, tapi aku tuh kayak kadang tuh Tuhan emang kasih kita nunggu agak lama, tapi Iya. pas sekali dikasih berkatnya tuh kayak, nih jebret gitu loh, yang kayak Iya iya iya. wow. Terus aku kayak cuman di masa itu di waktu itu sedihnya adalah, Mirabet kebetulan udah ada kontrak sama yang lain, jadi Mhm. kita nggak sebagai Trivanita memang di saat tapi aku tetap mensyukuri kesempatan yang luar biasa itu gila sih, itu pas kita selesai tampil, aku sama Novi kayak di belakang panggung udah kayak nangis, "Nov, gila kita baru aja tampil di IKN." Kita loh, Wow. terus kayak kita kan kayak, "Ini ada penyanyi yang lain nggak sih di sini?" "Nggak ada, cuman kalian doang bertiga." Aku sama Mawar Eva satu lagi waktu itu. "Cuman kita doang pertama kali di IKN 17 Agustus." Kayak, ih gila, gila banget. Itu nggak akan terlupakan dah itu pengalaman itu. Wow. Eee, Sedip apa sih, sedalam apa sih hubungan lu sama Tuhan? Mmm, ih serem banget pertanyaannya. Nggak, karena Apa ya? karena gini loh, karena gue melihat bahwa ketika lu mengatakan Tuhan, ngobrol tentang Tuhan, kedekatan lu sama Tuhan itu kayaknya lu itu punya, gue selalu lihat mata lu itu selalu bersinar ataupun berbinar-binar gitu, itu yang gue rasa gitu. Mungkin karena, mungkin karena apa ya, Tuhan izinin aku mengalami banyak ini sih Kak, kayak banyak hal yang berat, Mhm. tapi pada akhirnya Tuhan kayak gantikan dengan sesuatu yang nggak terfikirkan gitu. Jadi di situ aku kayak punya punya iman yang kuat bahwa, "Oh kalau kemarin Tuhan tolong gue, pasti hari ini Dia tolong gue juga. Iya. Pasti di masa depan Dia tolong gue juga." Dan nggak akan pernah iman itu aku lepaskan gitu loh. Walaupun aku juga nggak sereligius itu Iya. gitu loh. Aku juga masih masih sangat banyak kurang, Right. masih males baca Alkitab, kadang males berdoa juga, ya kadang anggot-anggotan juga deket sama Tuhannya. Jadi aku sebenarnya juga masih yang sangat banyak belajar dan belum belum sampai ke titik yang mungkin orang pikir, "Oh dia religius dan deket banget sama Tuhan." Enggak. Tapi lebih ke, mmm, karena apa yang aku alami dalam hidup, banyak banget yang membuat aku tuh bener-bener amazed sama pekerjaan Tuhan. Jadi aku pengen pengen orang-orang tuh tahu bahwa Tuhan tuh baik banget loh, kayak Tuhan tuh baik banget, rencananya tuh hebat banget. Jadi, kalau misalnya yang sekarang terjadi sama lo tuh lagi nggak apa-apa, tetep percaya aja dan tetep pegang aja gitu. Tuhan Right. nggak pernah punya rencana dan rancangan yang jelek buat hidup lo gitu. Right. Setuju. Jadi pegang aja terus, beriman aja terus. Jadi lebih ke karena aku mengalami dan Iya. menjalani itu dan aku pengen orang juga bisa merasakan itu, makanya itu aku mungkin bukannya aku ngerasa aku udah kayak religius, enggak banget, masih jauh banget sih. Kalau boleh gue tanya lagi gitu ya, eee, kejadian apa yang Tuhan berikan atau, hubungan lu sama Tuhan itu yang membuat lu bener-bener terenyuh banget tapi selain di IKN itu apa? Banyak lagi, Kak. Yang bener-bener yang sorry ya, kalau lu mengingat gitu ya, terkadang pun gue juga sama gitu, Mhm, ketika gue mungkin mengingat sesuatu hal yang hubungan gue sama Tuhan ya, kejadian, sesuatu gitu ya yang bener-bener yang gue sadar banget tentang Dia itu hadir gitu dalam hidup gue, itu gue bisa keluar air mata banget gitu, gue mhm. bener-bener bisa sedih banget nih. Kalau lu itu seperti apa sih? Sebenarnya banyak ya, banyak banget. Tapi mungkin aku ceritain, mmm, ada satu nih yang menurut aku tuh Tuhan tuh bekerja memang di luar pemikiran kita Ya, gitu. Makanya kenapa Tuhan bilang jangan mengandalkan dirimu sendiri karena ya emang nggak akan bisa, pekerjaan Tuhan tuh nggak akan bisa kita jangkau dengan pikiran setuju kita. Kalau setuju. kita bisa ya kita nggak butuh Tuhan gitu kan. Iya, setuju. Makanya ada satu
Dan pertolongan Tuhan tuh selalu lucu gitu. Tuhan kita tuh kayak unik banget sih Iya, menurut aku. Jadi waktu papaku sakit, aku tuh kan, bener-bener fokus jagain papa aja. Nah iya, kebetulan waktu itu aku tuh lagi ekstensi. mhm, Nah tapi karena papaku sakit, aku akhirnya cuti kuliah. Aku mhm, cuti kuliah dan di saat itu kebetulan aku juga bayar kuliahku sendiri ya. Jadi, mmm, pas aku masuk kuliah papa yang bayar uang pangkalnya, iya, sisanya tuh aku bayar sendiri iya, gitu. Karena aku di situ udah mulai nyanyi kan, jadi mmm, aku udah punya penghasilan lah. Cuman karena aku udah sempet ngambil semester tapi aku ternyata nggak bisa, jadi aku tetap harus bayar Kak, iya, di saat itu. Tetap harus bayar, terus juga aku nggak ngambil job, nggak bisa ngambil job sama sekali, karena papaku sakit. Jadi aku bener-bener ada masa nggak ada duit, mmm, nggak ada duit sama sekali di rekening tuh, nggak ada, udah habis buat bayar kuliah dan lain-lain dan nggak bisa ngambil job juga. Terus, mmm, satu hari pas aku lagi jagain papa di rumah sakit, aku gini, "Tuhan," aku habis lihat lihat rekening kan, astaga, Tuhan aku nggak ada duit sama sekali, gimana ini maksudnya istilahnya buat berjaga-jaga aja gitu loh, buat iya, pegangan, masa nggak ada alright, Tuhan gitu. Tuhan gimana ya? Please Tuhan, aku nggak tahu gimana caranya, tapi gimana ya caranya aku bisa dapet duit? Aku cuman ngomong gitu, dan itu mhm. aku bukan dalam keadaan berdoa, Kak. Aku lagi papaku lagi tidur di sini di rumah sakit, aku lagi duduk sambil jagain Kayak dia. self talking, right? Iya iya, sambil ngeliatin rekeningku gini, lagi lihat lihat m-banking, terus kayak, "Mana ya Tuhan?" Cuman selang 10 menit, tiba-tiba temen aku nelfon, "Liv, ini hari Senin." Terus habis itu dia bilang gini, enggak sorry, itu hari Minggu, itu hari Mhm, Minggu. Dia bilang gini, "Liv, lusa ada acara nggak?" Which is Selasa, lusa. iya. "Oh, nggak ada sih Kak, aku cuma di rumah sakit aja jagain papaku." "Kenapa Kak?" "Ini ada job, ada manggung nih, kamu mau Wow. nggak?" "Bisa." "Acara apa Kak?" "Wedding." "Wedding hari Selasa? Siapa yang nikah?" Aku bilang gitu kan. Iya, iya, "Nggak iya. tahu siapa." Iya, iya, Aneh, emang aneh sih hari Selasa, gue juga baru pertama kali dapet wedding di hari Selasa. iya. Itu udah satu aneh ya. "Berapa Kak ini?" Terus budgetnya yang kayak lumayan gitu loh, jadi kayak, "Hah? Ini serius Kak?" Aku bilang, "Iya, kamu mau nggak? Bisa nggak?" "Ya bisa bisa Kak." "Di mana acaranya?" "Di Central Restoran." Dan itu Wow. deket banget sama Darmais. Oh, rumah sakit Dharma Papa aku di SMA? Darmais. Oke. Jadi kayak, "Hah? Serius Kak?" "Iya." "Iya iya Kak, oke oke." Hari Selasa dan posisinya deket dari Darmais. Jadi aku tuh bisa cepet langsung ke jagain papa lagi habis aku nyanyi. Udah dong, aku akhirnya di hari itu, besoknya aku pulang, aku ambil barang-barang untuk aku supaya nanti siap-siap di rumah sakit, pulang. Udah aku, siap-siap di rumah sakit tuh. Pas udah agak mau jam-jam mau acaranya, aku izin sama papa, "Papa aku nyanyi dulu ya." "Iya pergi lah, pergi gitu, hati-hati." Udah, dan lucunya lagi, di saat acara itu, aku tuh cuma nyanyi 3 lagu. Gara-gara abis Wow. itu mereka banyak banget acaranya, nggak tahu apa gitu loh, kayak ada yang mau nyumbang lagu lah, ada yang perform ini, perform itu, jadi aku cuma Orang mana sih nih yang nikah? Chinese. Oh, Iya. Chinese. Pokoknya kayak banyak banget, terus akhirnya kayak udah selesai nyanyinya, pulang pulang aku langsung ke Darmais Wow. lagi jagain papa. Terus kayak, "Tuhan, ya ampun," kayak Iya, gitulah iya, cara iya, iya, kerja iya, Tuhan iya, yang iya. kayak aneh banget tapi tuh nyata gitu. Padahal aku cuman kayak bilang, "Tuhan duitku udah nggak ada nih sama sekali rekeningku." Langsung 10 menit kemudian temanku nelfon. Udah bener-bener kayak nggak masuk akal sih orang nikah di hari Selasa, posisinya deket banget dari rumah sakit, terus aku cuma nyanyi 3 lagu selesai. Kayak, wow wow, itu salah satu cerita yang lucu bagiku tapi juga gila sih. Kita tahu bahwa, kan gue juga sempat miss juga nih tadi, sempat nyanyi di Indonesian Idol dan sebagainya, itu berapa besar sih keluar? Aku di 14. 14 besar Heeh, dan sebagainya, dan justru terkadang kalau kita pikir gitu ya, dengan kita ngomong pencarian bakat gitu ya, pencarian bakat everything gitu ya, mungkin utama kayak lu menyanyi lah ya gitu ya, mhm mau secara di TV atau di mhm. TV pun, ketika kita juara atau tidak juara, justru bisa dikatakan real-nya ataupun, bisa dikatakan bukan sekedar real ya, tapi, eee, bener-bener yang fighting-nya itu pas setelah dari kompetisi itu. Betul Bener betul, bener iya. ya? Yang di mana
ketika mungkin maybe nomor satu, entah itu nomor 2 atau nomor 3 ataupun yang lu berapa tadi? 14. 14 besar gitu ya. Itu justru di sana itu kayak kita itu kayak ngerasa kayak walaupun berkompetisi ya, tetapi juga kita juga sadari bahwa yang realnya itu setelah kita keluar dari situ. Mhm Nah mhm. itu jatuh bangunnya seperti apa sih setelah keluar? Mmm, lumayan struggling sih, Kak, karena aku kan juga sebenarnya sebelum ikut Idol aku udah nyanyi. Ya, Jadi aku udah cukup banyak pengalaman nyanyi sebelum Idol. right. Bahkan udah cukup menghasilkan lah dari nyanyi gitu. Terus, ikut Idol memang sangat sangat, apa ya, sangat menambah exposure dan banyak orang lebih kenal aku, dan bukan hanya itu juga kita di Idol tuh juga diajarin untuk disiplin, untuk jadi seorang performer yang berkualitas. Jadi, bersyukur sih banyak banget pelajaran yang diambil, tapi setelah keluar dari situ, ya berat banget, apalagi banyak saingan-saingan yang saingan sebenarnya dalam tanda kutip ya, kita Iya, tetap tetap secara sehat, iya. tapi maksudnya banyak teman-teman di industri musik yang lebih muda dari aku, sangat bertalenta, banyak fans, mmm, terus juga lagunya, besar, lagunya viral gitu. Dan Jadi itu menjadi insecure buat lu juga. menjadi insecure pastinya, sempet banget yang kayak, "Kenapa sih mereka bisa tapi kok aku belum sampai di situ Tuhan, padahal aku udah Mmm, nyanyi lebih dulu, aku udah segala macem coba, kenapa Tuhan belum kasih aku momen?" Gitu. Sampai ada momen juga aku sempat yang kayak, apa ya, kayak ngerasa aku stuck di sini aja, kenapa orang gampang banget, kenapa aku susah banget sih Tuhan, gitu. Mmm Padahal orang-orang di sekitarku bilang kayak, "Aku berkualitas, aku bagus, aku segala macam gini-gini." Tapi kenapa kenyataannya nggak seperti itu? Apakah mereka cuman mau menyenangkan hatiku aja atau gimana gitu kan. Sempet banget tuh ada momen-momen yang kayak gitu tuh sampai kayak, mmm, nyanyi pun jadi kayak, ya udah jadi kayak rutinitas saja, udah nggak pakai hati lagi tuh sempet banget ada. sempet nyanyi tanpa pakai hati gara-gara kejadian. Ya itu, kayak aku ngerasa insecure, ngerasa stuck. Kayak nggak berkembang, nggak diterima sama masyarakat gitulah. Terus, cuman aku berpikir lagi kayak, "Tapi kalau aku nggak nyanyi aku mau ngapain ya? Kayak jadi pelawak apa gue ya?" Tap Dari pelawak. tapi aku Emang sempet ada kepikiran gitu? bisa aku kayak ngelawak. Ya sih dari tadi juga udah ngelucu mulu sih sebenarnya. Terus habis itu, mmm, tapi entah kenapa Mhm. selalu ada suara kecil di hatiku tuh yang kayak bilang kayak, keep going," kayak stay faithful, keep the faith gitulah. Jadi walaupun aku kesel sama Tuhan karena aku kayak ngerasa stuck sama diriku yang, "Kok gue gak berkembang sih di industri musik ini, kok susah banget sih." Tapi karena ada suara kecil itu jadi walaupun aku marah tapi aku tetap jalanin terus gitu loh. Dalam keadaan yang aku kesel-kesel ini aku tetap berjalan terus, ya udahlah aku lakuin aja terus. Mmm, Sampai aku cuman bilang gini, "Tuhan kalau Tuhan tempatkan aku di sini, aku yakin Tuhan nggak mungkin biarin aku sendiri, dan aku yakin Tuhan pasti punya waktu yang terbaik buat, mmm, apa ya, istilahnya buat jawab mimpi-mimpi dan kerinduan-kerinduanku," gitu. Sampai akhirnya, ya itu tadi Kak, berjalan satu-satu. Di saat kita akhirnya aku mulai lagi untuk ikhlas, mulai lagi untuk tulus Iya. bekerja. Ya udah kalau sekarang Tuhan kasihnya porsi aku segini, ya udah aku jalanin aja. Mungkin aku belum waktunya bagi Tuhan untuk aku dapat porsi laguku besar, laguku viral, atau, mmm, bener-bener laguku disukain semua orang. Tapi Tuhan kasih aku porsi yang lain. Aku bisa dapat kesempatan nyanyi di IKN, aku bisa nyanyi di banyak Wow. acara-acara pemerintahan yang besar, yang mungkin ada aja orang lain yang, "Ih, gue pengen deh nyanyi di situ," tapi ternyata Tuhan kasih itu buat aku Iya. gitu. Jadi aku belajar ngelihatnya gitu aja, setiap orang tuh punya porsinya, dan aku mau setia aja sama apa yang Tuhan kasih saat ini, aku lakuin yang terbaik,
sampai pada saatnya nanti aku lihat Tuhan jawab lagi doa-doaku, sebagaimana Tuhan udah jawab banyak doaku sebelumnya, Wow. gitu. Nah, Mhm, itu sempet depresi atau sempet stres banget nggak sih? Kan sempet buat lagu, mhm, tapi orang ternyata kurang mhm, menyukai berapa kali kan. Nah, iya. itu gimana tuh perasaannya? Sempet depresi atau apa nggak? Nggak sampai depresi sih, cuman yang sama kayak, waktu aku rilis laguku tuh, terus kita promo, itu aku sebenarnya promo kayak udah males-malesan gitu lah, yang kayak, "Ah, ya udahlah promo-promo aja lah, toh juga nggak naik juga nanti," gitu kan. Terus Berarti pulang udah ada overthinking bukan overthinking apa, udah ada pesimis kayak pemikiran gitu, pesimistis iya, seperti udah itu ya? kayak gitu. Terus pulang dari situlah, pokoknya ada momen di mana tuh aku lagi promoin lagu aku yang aku tulis sendiri, aku produce sendiri, terus, di saat itu akunya sakit, batuk parah. Terus padahal di situ promonya lumayan banyak tuh, nyanyi di sini, promo radio, besok terus nyanyi lagi, promo radio lagi. Tapi akunya sakit, jadi aku nggak maksimal. Terus aku jadi kayak nyalahin diri sendiri. Padahal ini lagu yang aku produce sendiri, lagu yang aku tulis sendiri, tapi di saat aku promo aku nggak bisa kasih yang terbaik. Aku jadi kecewa sama diriku sendiri, terus aku jadi marah juga, terus kayak, "Ah udahlah males aku gini gini gini." Sampai ada momen di mana aku pulang dari promo itu, aku 3 hari Mhm. nggak 3 hari aku nangis. 3 hari nangis, nggak mau keluar. Mamaku tuh sampai kayak, biarin aku aja, kayaknya dia tahu aku lagi sedih, lagi ada ini masalah, jadi dia Right, bener-bener diemin aja. Terus aku bener-bener nggak mau keluar rumah, nggak mau berkomunikasi sama orang, diem aja di rumah nangis terus seharian. Gue cuman kayak, "Kenapa sih Tuhan, kenapa?" Aku sampai nulis, kebetulan aku punya jurnal juga, terus aku tulis semuanya kayak, "Kenapa Tuhan?" Jadi ketahuan deh isi jurnal gue. Terus habis itu kayak, mmm, nangis nangis nangis, sampai akhirnya di hari ketiga, aku udah kayak, "Apaan sih gue, norak." Yang ya udah sih gitu. Terus, ya udahlah udah cukup cukup, udah cukup nangisnya gitu. Udah coba akhirnya di hari ketiga tuh kalau nggak salah kebetulan ada temen aku ngajak ketemuan, sahabat aku. Ketemuanlah kita makan. Terus di situ akhirnya aku cerita lah sama dia, dia kebetulan lebih tua dari aku kan, "Kak, aku lagi stres nih gini gini gini, aku ngerasa stuck banget di musik kayak gini gini gini, kemarin lagu aku rilis juga nggak naik bla 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 right, bla." Terus, mmm, dan di sinilah Tuhan juga kayak bekerja melalui temen aku, kayak temen aku tuh tiba-tiba bilang kayak, "Liv, kamu tuh harusnya bersyukur tahu Liv, banyak banget loh orang yang mau ada di titik kamu, termasuk aku." Nah kebetulan temanku tuh penyanyi juga, mmm, dia pengen banget juga jadi penyanyi yang istilahnya yang besar lah gitu, iya, heeh, tapi ya dia juga struggle gitu. iya, Banyak loh orang yang mau ada di titik kamu, mungkin kamu sekarang ngelihat teman-teman kamu yang lain, yang udah mungkin lebih sangat besar lah. Tapi coba deh kamu ngelihat, coba deh kamu belajar juga ngelihat bahwa ada, orang lain yang mungkin pengen ada di titik kamu, iya, kayak kamu sekarang. Aku ngelihat kamu kagum banget, aku bangga banget sama kamu. Kamu keren, perjalanan right, perjalanan musik kamu, perjalanan hidup kamu tuh keren banget dan jadi kayak semangat buat yang lain. Jadi kamu jangan pikir bahwa kamu tuh kurang, kamu tuh, nggak berhasil, kamu tuh stuck, enggak. Justru kamu harus lihat lagi ke belakang, perjalananmu tuh udah keren banget, udah panjang banget sampai kamu ada di sini. Terus di situ tuh aku kayak, ih ya ampun, kemarin gue 2 hari nangis-nangis, marah-marah nggak jelas. Jadi aku ngerasa kayak, ih makasih Tuhan, Tuhan udah ngomong sama aku melalui temenku ini, sahabatku ini. Itu aku akhirnya mulai mulai ya mulai bangkit lagi lah, mulai semangat lagi, "Thank you ya Kak, udah kuatin aku, udah semangatin aku. Iya, kamu keren pokoknya," gitu-gitu. "Pokoknya kamu inget aja pasti ada waktunya buat kamu," gitu. right. Terus ya udah deh dari situ aku mulai, mulai lagi untuk, ya udah apapun yang bisa aku lakuin sekarang, sisanya udah serahin aja sama Tuhan, mau apapun itu hasilnya gitu. Kita usaha tapi ending-nya biarkan Tuhan yang bekerja. Iya, Jadi kita juga tidak merasa bahwa, "Oh Tuhan gue sendiri yang kerja nih, nggak ada yang lain yang kerja." Nggak mhm seperti itu, mhm bahwa mhm. lu mengingatkan lagi bahwa, "Ingat loh bukan sekedar kita yang bekerja." Kayak gue misalnya podcast-nya sama lu sekarang, bukan gue Iya aja yang bekerja tapi ada Tuhan yang bekerja. iya Yang bertanya bukan sekedar gue, tapi Tuhan yang iya bertanya iya. kepada lu juga. Dan
Itu wow, itu very good. Itu bener-bener yang, apa ya, nggak semua orang, Liv, itu mempunyai kesadaran seperti itu loh, Liv. Ya, De ya lagian kan kayak kita nggak bisa kontrol apapun ya Kak. Jadi Setuju. apa yang bisa kita lakuin, apa yang bisa kita kerjain, ya udah itu kita kerjain. Tapi sisanya Tuhan aja yang mengontrol. Yang nggak bisa kita tanganin, serahin aja sama Tuhan. Dengan kesuksesan lu sekarang ini, dengan kondisi lu saat ini, lu masih punya rasa insecure nggak sih, Liv? Sesekali masih ada ya, Heeh, sebagai manusia. heeh, Masih ada sih dikit-dikit heeh, kadang-kadang, tapi, mmm, itu udah lebih mudah mhm, buat aku overcome gitu loh. Karena banyak momen-momen, khususnya, beberapa tahun belakangan ini, banyak momen yang akhirnya kayak ngingetin aku lagi kayak, "Lu tuh worthy, lu tuh blessed, lu tuh disayang Tuhan, lu tuh talented." Dan lain-lain, sehingga walaupun mungkin insecurity itu kadang datang, tapi lebih mudah buat aku untuk istilahnya nyemangatin diri balik lagi kayak, "Enggak, Tuhan sayang sama lu, Tuhan punya rencana yang indah, lo berharga di mata Tuhan," gitu. so good, keren banget. BTW thanks for coming ya. Thank you for having me. Inilah biografi Olivia Pardede.